Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Asriani dari kelas 8A. Saya akan mempresentasikan materi pembelajaran hari ini, yaitu bab 8 aktivitas air. Saya akan membahas macam-macam gaya renang, yaitu gaya dada, gaya bebas, gaya punggung, dan gaya kupu atau butterfly. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu renang gaya dada. Gaya renang dada adalah sebuah teknik renang yang mirip dengan katak saat berenang, sehingga gaya ini juga disebut dengan gaya katak. Untuk kecepatan gaya dada lebih rendah dibandingkan dengan gaya bebas. Namun gaya ini cocok untuk orang yang ingin berenang secara santai. Teknik gaya dada ini berada di kekuatan tangan dan kaki untuk mendorong badan ke depan. Pada gaya ini juga diperlukan kemampuan tangan untuk mendorong ke bawah saat kepala ke atas untuk melakukan pernafasan. Di sini saya ada foto, yaitu foto renang gaya dada. Oke, sekarang kita next. Sekarang kita masuk ke pembahasan tahapan renang gaya dada. Posisi awal dimulai dengan posisi horizontal di bagian perut dengan lengan yang saling berdekatan dan memanjang ke depan dengan telapak tangan mengarah ke bawah. Kepala sejajar dengan badan dan pemandangan lurus ke bawah. Sedangkan posisi kaki saling disejajarkan dengan telunjuk yang juga lurus ke bawah. Kemudian, fase aktif dimulai dengan pergerakan telapak tangan yang diputar ke arah luar dengan lengan yang memisah dan tubuh berbentuk huruf Y. Setelah itu, bagian lutut akan mulai bergerak melengkung dan kaki mulai mengarah ke pantat. Pada keadaan ini, lengan berada di bagian luar bahu, siku melengkung dan tangan terus bergerak mundur dan ke bawah. Saat tangan melewati bahu, kedua tangan akan bergerak seragam, tidak terlalu mengarah ke belakang dan akan bertemu di bawah dada. Ketika tangan bergerak hampir satu putaran penuh, kepala dan bahu akan mengarah ke atas air dan kaki bergerak terus ke arah pantat. Bagian atas tubuh akan mencapai puncak tertinggi saat kedua tangan bertemu di bawah dada dan kaki berada di pantat. Setelah itu, fase dorongan dimulai dengan kaki yang menendang ke arah belakang dan tangan terpisah melebar ke depan di bawah air. Saat ini dada dan kepala akan kembali jatuh ke air. Luncuran akan terjadi setelah kaki berada di posisi pengembalian terpanjang dan siklus gaya dada awal akan dimulai lagi. Itu dia tahapan renang gaya dada. Sekarang kita next. Sekarang kita masuk ke pembahasan renang gaya bebas. Gaya bebas adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah lengan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh. Sementara itu, kedua belah kaki secara bergantian dicambukkan naik turun dan ke atas dan ke bawah. Dibandingkan gaya berenang lainnya, gaya bebas merupakan gaya berenang yang bisa membuat tubuh melaju lebih cepat dalam air. Di sini ada contoh renang gaya bebas. Sekarang kita next. Sekarang kita masuk ke tahapan renang gaya bebas. Pertama, kita meluncur. Kedua, posisi badan. Letak kepala harus sedemikian rupa sehingga muka sebagian berada di permukaan air. Pada waktu bergerak antara mata dan hidung, pandangan ke depan, letak dari bahu terangkat pinggang hampir sama dengan hidung. Letak pinggang hampir sejajar dengan bahu. Gerak kaki. Sikap badan mengapung horizontal. Gerakan dimulai dari pangkal paha sampai pada ujung jari kaki. Gerakan kaki di bawah disertai dengan cambukan. Kaki diusahakan tidak keluar dari air ya. 4. Gerakan lengan. Pada waktu tangan lurus ke depan harus membuat bidang-bidang sekecil mungkin. Tangan pada waktu mendayung harus dapat sebanyak mungkin memindahkan air. Siku-siku harus ditarik sejajar dengan badan. Koordinasi dari gerakan tangan dan kaki biasanya mempergunakan. Kelima, pernafasan.
Pengambilan nafas dilakukan ke kanan atau ke kiri tergantung dari kebiasaan masing-masing individu ya. Keenam, teknik koordinasi gerakan. Gerakan kayak bebas adalah latihan terpadu dari semua unsur gerakan yang ada pada gaya bebas, yaitu mulai dari gerakan meluncur, gerakan kaki, lengan dan pernafasan, cara sesama sehingga terwujud dan latihan koordinasi gerakan gaya bebas yang baik. Itu dia tahapan renang gaya bebas. Sekarang kita masuk ke pembahasan renang gaya punggung. Renang gaya punggung adalah saat Anda berenang dengan punggung menghadap ke air, gerakan kaki dan tangan mirip dengan gaya bebas, namun tubuh terlentang di atas air. Tangan bergerak di pinggang secara bergantian dengan gerakan mengayuh. Tidak ada air di mulut dan hidung sehingga mudah untuk menghirup atau menghembuskan nafas melalui mulut atau hidung. Saat berenang gaya punggung, posisi wajah berada di atas permukaan air sehingga perenang hanya bisa melihat ke atas tapi tidak ke depan. Dalam kompetisi, perenang memperkirakan dinding tepi kolam dengan perhitungan jumlah pukulan. Berbeda dengan posisi awal gaya bebas, gaya dada atau gaya kupu-kupu, perenang gaya ini memulai di kolam saat memulai gaya renang. Perenang memegang pegangan besi dengan kedua tangan dan menghadap ke dinding kolam renang. Lutut ditekuk di antara kedua lengan dan kaki bertumpu pada dinding kolam renang. Di sini ada contoh gambar renang gaya punggung. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tahapan renang gaya punggung. Gerakan meluncur. Gerakan meluncur pada renang gaya punggung dilakukan dengan posisi badan terlentang dan sejajar dengan permukaan air. Posisi kedua kaki lurus dan rapat ke belakang, sedangkan kedua tangan lurus di samping badan. Kedua, gerakan tangan. Gerakan tangan pada renang gaya punggung dilakukan dengan mengayunkan kedua tangan ke depan atas secara bergantian. Ketika tangan masuk ke dalam air, tangan ditarik kembali ke samping badan. Ketiga, gerakan kaki. Gerakan kaki pada renang gaya punggung dilakukan dengan menggerakkan kedua kaki secara bergantian, naik turun di dalam air. Sumber gerakan kaki pada renang gaya punggung terletak pada pangkal paha ya. Keempat, gerakan pernafasan. Karena posisi tubuh yang terlentang, gerakan pernafasan pada renang gaya punggung dapat dilakukan kapan saja. Namun pengambilan nafas yang paling baik dilakukan ketika tangan mengayun ke depan atas. Itu dia tahapan renang gaya punggung. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu renang gaya kupu atau butterfly. Renang gaya kupu-kupu adalah salah satu gaya berenang di mana posisi dada menghadap ke permukaan air. Kemudian kedua belah lengan ditekan ke bawah secara bersamaan dan digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Sedangkan untuk kedua belah kaki menendang ke bawah secara bersamaan dan ke atas seperti gerakan sirip ekor ikan atau lumba-lumba. Untuk mengambil nafas, hal yang dilakukan adalah udara dihembuskan dengan kuat-kuat dari mulut dan hidung sebelum kepala muncul dari air dan udara dihirup lewat mulut ketika kepala berada di luar air. Renang gaya kupu-kupu juga disebut dengan gaya lumba-lumba. Di sini ada foto contoh renang gaya kupu atau butterfly. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan renang gaya kupu atau butterfly. Pertama, gerakan kaki. Gerakan kaki renang gaya kupu-kupu merupakan gerakan kaki gaya bebas yang dilakukan secara serentak seperti gelombang ya. Berikut cara melakukan renang gaya kupu-kupu.
Kedua, gerakan lengan. Gerakan lengan dalam renang gaya kupu-kupu lebih dominan dibandingkan gerak kaki. Gerakan ini akan menghasilkan luncuran yang sangat cepat. Ketiga, gerakan mengambil nafas. Bernafas merupakan bagian penting saat melakukan renang gaya kupu-kupu. Keempat, praktik renang gaya kupu-kupu. Setelah Anda mempelajari gerakan kaki, gerakan lengan, dan gerakan mengambil nafas pada renang gaya kupu-kupu, maka langkah berikutnya adalah melakukan praktik renang gaya kupu-kupu. Dengan praktik, maka Anda dapat menerapkan teknik-teknik dasar renang gaya kupu-kupu dan dapat menguasai gerakan. Itu dia tahapan dari gaya kupu-kupu. Oke, sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang kurang menyenangkan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.